Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini ada yang nggak hadir? Ada Bu. Siapa aja? Agus, Ayu, Yusuf katanya sakit Bu. Iya. Udin mabal Bu. Iya, gak apa-apa. Nanti ibu ini yang mabal-mabal gitu. Nanti ibu apa? Hukum pidana. Hukum pidana. Jam sekali. Nah, anak-anak, sekarang berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Ya. Dipimpin sama Rita. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang masih ingat gak materi minggu kemarin yang ibu jelaskan tentang pasar? Ingat, Ingat apa Melani? pasar terbagi menjadi dua, pasar tradisional dan pasar modern. Iya. Ada yang bisa ngasih penjelasan apa itu pasar tradisional? Pasar yang bau, yang becek gitu Bu. Ya Allah. Pasar tradisional itu pasar yang biasanya ada di dekat daerah kita ya. Kayak pasar Bale Endah gitu kan, itu pasar termasuknya ke dalam pasar tradisional. Kalau misalnya pasar modern, ada yang tahu? Bukan Bu, mall bukan Mall. Supermarket. Iya. Indomaret, Iya. Mei bisa. Maret, Indo April. April Maret. Indo Glossip. Udah jangan bertengkar. Udah. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua aja ya. Nah, selanjutnya hari ini kita masuk ke pasar di pertemuan kedua ya. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dalam ilmu ekonomi, teori supply dan demand. Nah, sebelumnya kemarin kan udah ada yang dibahas ya antara demand dan supply. Supply itu permintaan, demand itu Penawaran. Kebalik. Demand itu permintaan, supply itu penawaran. Nah, penawaran dan permintaan adalah gambaran atas hubungan transaksi jual beli di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada permintaan, yaitu harga barang sendiri, perubahan harga barang yang berkaitan, tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, populasi penduduk, selera konsumen, adanya barang pengganti tingkat kebutuhan terhadap suatu barang, dan intensitas atau mode atau tren. Nah, yang selanjutnya adalah penawaran. Faktor dari penawaran itu adalah harga barang itu sendiri, sama seperti permintaan. Kenapa coba? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa harga barang itu menjadi faktor permintaan dan penawaran? Karena Silahkan Ayu. Kalau misalnya harganya murah, pasti banyak yang beli Bu. Mungkin. Iya, betul. Beri tepuk tangan buat Ayu. Selanjutnya adalah harga barang lain. Nah, harga barang lain ini dari penawaran, jadi konsumen itu melihat barang yang serupa di toko yang berbeda dan membandingkan harganya. Makanya harga barang lain dalam faktor yang mempengaruhi penawaran itu sangat penting untuk menarik si konsumen agar bisa membeli barang tersebut. Selanjutnya adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi ini biasanya dari si distributor. Nah, jadi penjual itu mau mengambil harga dari distributor lalu dijual kembali kepada konsumen, seperti itu. Selanjutnya tingkat teknologi. Nah, dari barang tersebut apakah ada faktor teknologinya, seperti misalnya
laptop, handphone, seperti itu. Selanjutnya keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan di sini, ya gimana sih kita kalau misalnya jualan gitu? Pasti kita kalau misalnya jualan kan pengen ada untungnya buat kita kan, gitu. Nah, terus adanya tingkat persaingan. Ya karena kalau misalnya kita menjual barang, pasti ada pesaingnya, pasti ada toko lain yang menjual barang yang sama. Apa? Ada yang ngikutin ya. Iya benar Bu. Nah terus selanjutnya, nah ini adalah kurva permintaan dan penawaran. Yang mana kalau misalnya permintaannya naik, maka penawarannya rendah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya penawarannya tinggi, permintaannya rendah. Kenapa coba kira-kira? Tergantung harga bukan dulu. Ya betul Melanie. Ada lagi? Nah, ini ada hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran ini pertama, jika harga semakin murah, maka permintaan atau pembeli akan semakin banyak. Begitupun sebaliknya, jika harga semakin murah, maka penawaran akan semakin apabila harga semakin mahal, maksud Ibu, maka penawaran akan semakin sedikit. Nah, hal ini terjadi karena konsumen itu ingin mencari kepuasan atau keuntungan sebesar-besarnya, tapi dia juga ingin produk dan kualitas yang bagus. Artinya, harga suatu barang akan naik apabila permintaan terhadap barang itu harga suatu barang apabila naik, permintaan terhadap barang itu akan menurun karena adanya faktor-faktor selain harga. Begitupun sebaliknya. Anak-anak mohon maaf ya karena layarnya mati. Ibu mau nunjukin sama kalian satu video, tapi Ibu juga udah kirim linknya ke WA group. Tapi gak apa-apa Ibu liatin juga ke kalian hari ini. Ya Bu, ini videonya. Pemirsa Pasar Andir yang menjadi salah satu pasar tekstil terbesar di Kota Bandung kini mulai sepi pengunjung. Bahkan sejumlah toko tutup akibat gulung tikar. Para pedagang kalah saing dengan fenomena pedagang online yang membiarkan langsung barang dagangan mereka lewat media sosial. Pasar tekstil Andir di Kota Bandung, Jawa Barat kini tidak seramai dahulu. Banyak toko yang tutup karena pemiliknya gulung tikar akibat sepinya pengunjung. Biasanya dalam satu hari Setelah tadi kalian nonton videonya, Ibu pengen kalian bikin 2 kelompok sekarang. Terus Ibu kasih waktu 10 menit buat diskusi tentang video yang tadi Ibu berikan. Menitnya udah berlalu ya anak-anak. Sekarang Ibu pengen minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk presentasi ke depan. Dari satu kelompok itu satu aja yang ke depannya. Kelompok satu dulu silahkan. Siapa namanya? Rafli. Menurut saya, pasar offline mengalami kerugian dikarenakan adanya pasar online. Nah, untuk solusinya itu sendiri, pasar offline harus lebih kompetitif dan mampu menyaingi pasar online. Yaudah, terima kasih Rafli. Berikan tepuk tangan buat Rafli. Nah, anak-anak, makasih ya yang tadi udah presentasi ke depan, sudah menjelaskan. Ibu harap mudah-mudahan kalian paham akan materi yang tadi Ibu ajarkan. Ibu mohon maaf juga kalau misalnya ada perkataan dan perilaku Ibu yang hari ini membuat kalian kurang enak hatinya. Jadi kita tutup aja. Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi